Hidup zaman lagi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La ilaha illallah la mawjuda illallah. La ilaha illallah la ma'buda illallah. La ilaha illallah la matluba illallah. La ilaha illallah la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma rabbi sholli sadri amin. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa qala aidan innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Al hadis. Faqulu hadratul mukarram wal muhtaram syaihuna wal mursiduna wa wasilatun bainana wa bainallah wa wasilatun nujuri rahmatillahi alaina syaibul fadilah wal barakah wal karamah al mursid billah adailallah murabbi ruhina wal jasadina. Al maksud guru dan orang tua kita bersama yang selalu membimbing baik jasmani kita maupun rohani kita, yang mengenalkan kita kepada Allah dan membawa kita kepada Allah. Sayyidi Pangarsa Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Walaupun jasadnya tidak nampak dengan basor kita, namun yakinkan di dalam hati masing-masing bahwa roh beliau beserta para aulia yang malam hari ini berkumpul di tempat ini hanya bisa ditatap dengan basiro. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kita doakan semoga beliau beserta umi-uminya, para putra-putri, anak cucu, mantu turunannya, santrinya, jamaahnya, semoga senantiasa Allah berikan sehat panjang umur yang barokah. Apa yang menjadi rencananya semoga kabul hajat, kabul maksud, dan barokah serta fadl Allah yang Allah turunkan kepada beliau di Pondok Pesantren Al-Baghdadi Rengas Dengklok Karawang Jawa Barat. Semoga detik malam hari ini Allah turunkan di Punduan dan dicipratkan kepada seluruh warga masyarakat Punduan, khususnya kepada kita yang sedang berkumpul di majelis ini. Dan semoga barokahnya orang tua kita, barokahnya guru-guru kita, bil khusus barokah karamatnya Abah Kiai Junaidi Al-Baghdadi, juga barokah karamatnya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, Allah cipratkan kepada kita sekalian. Juga yang saya cintai seluruh jamiah yang hadir malam hari ini. Alhamdulillah malam ini kita berkumpul di tempat yang sama. Ini yang kedua kali setelah beberapa hari, minggu, bulan, sebulan ya, sebulan yang lalu. Sebulan yang lalu kita berkumpul juga di tempat ini. Yang hadir kiainya ya ini juga, Abah Baridin Al-Baghdadi. Tepuk tangan buat beliau. Cuma bedanya tempat, kemarin di dalam, sekarang di luar. Kenapa saya pindahkan keluar? Kalau di dalam khawatir nanti dianggap itu pengajian khusus. Padahal ini pengajian umum. Siapa saja boleh datang berkumpul di tempat ini malam ini. Maaf, jangankan yang muslim, yang non muslim pun silakan datang duduk berzikir bersama-sama.
Karena kalau sudah masuk ke ranah zikir, sesungguhnya di situ tidak ada lagi perbedaan. Betul? Alhamdulillah, semoga seluruh jamaah yang hadir senantiasa Allah berikan sehat panjang umur yang barokah. Apa yang menjadi hajatnya masing-masing semoga dikabul oleh Allah, dan semoga doa semua jamaah dimustajabkan oleh Allah. Juga yang kita cintai guru-guru kita, baik yang tadi menyampaikan tausiahnya maupun imam-imam manakib yang hadir, imam masjid, imam mushola, imam ratib, imam keluarga. Lagi kan keluarga juga imam. Ar-rizalu qawmun ala nisa. Ya. Semoga semuanya berada dalam barokah Allah dan doanya dimustajabkan oleh Allah. Bil khusus kita doakan kepada guru kita Al-Mukarram Al-Taram Kiai Haji Ibnu Mustafa. Tepuk tangan apa? Biar nggak ngantuk. Alias Abah Baridin Al-Baghdadi. Tepuk tangan lagi dong. Alhamdulillah, Allah sudah mulai dan semakin besar menanamkan kecintaan kepada beliau. Saya yakin beliau kalau bareng saya sama, artinya berbeda dengan beliau diundang sendiri, pasti pulang bawa amplop, bawa isinya maksudnya. Ada yang ngongkosin. Kalau bareng saya kan nggak ada yang ngongkosin, betul? Karena saya selalu menanamkan kemanapun saya datang yang ditanam adalah cinta. Maka pulang ongkosi dengan sedikit cinta yang ada di hatimu. Kenapa harus dengan cinta? Karena cinta, satu, orang tidak akan benar-benar ikhlas kalau tidak didasari dengan cinta. Bohong itu cinta, ikhlasnya kalau nggak ada cinta. Yang kedua, dengan cinta maka ini adalah jalan lain menuju surga. Yang ketiga, cinta yang tadi materi beliau sampaikan, cinta sesungguhnya adalah kemarifatan yang paling tinggi dalam amaliyah agama Islam. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan siapapun orang yang memiliki cinta, dia tidak akan menuntut untuk diberi, tapi dia akan berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi yang dicintainya. Betul? Alhamdulillah. Termasuk malam hari ini. Ya mungkin maaf, kalau yang ngadain acaranya tadi apa? Nombok juga nggak bisa ya. Kali. Inilah wujud dari sebuah cinta, jemaah. Banyak orang mengatakan kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, tapi muludan sendirian gak sanggup. Betul. Jangankan yang awam, maaf, kiainya kadang gak sanggup muludan sendirian. Namun malam hari ini Bapak Mastur dan keluarga mewujudkan kecintaannya, memperingati Maulid Nabi tidak pakai panitia, sendirian bersama keluarganya. Tepuk tangan buat beliau. Inilah orang kalau punya cinta kepada Allah dan Rasulullah. Jadi nggak perlu kita cinta Rasul, nggak perlu teriak-teriak mana cintamu, karena cinta bukan ucapan, cinta adalah rasa yang tertanam di dalam kalbu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Termasuk ya jamaah manakib. Apa muludan ini manakib? Ya. Saya sering sampaikan muludan itu kan kalau diterjemahkan tadi kata beliau tidak pakai sorop, tidak pakai nahu, tidak pakai alat. Manakiban itu ngikuti atau napak tilas lampahnya para ulama, orang-orang yang soleh. Kita bicara mauludan adalah bercerita tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ini pun adalah manakib. Jadi malam hari ini muludan adalah manakibnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak usah bingung. Makanya saya demen kalau udah ada beliau. Ini ada juga. Ini Ustadz sesat gitu. Sadorin. Tadi saya di atas saya bilang perut saya dari sore nggak enak. Nggak tahu kenapa,
Kayaknya makan pedesan tadi itu. Kepedesan. Saya selonjorkan kaki saya langsung dipijit sama beliau. Alhamdulillah. Karena habis baca istighosah, jadi mijitnya ada barokah dari doa istighosah, langsung sembuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Pada intinya malam hari ini kita memperingati Maulud Muludan. Tadi saya bilang tanpa kita mengatakan cinta, sesungguhnya dengan duduknya kita seperti ini adalah wujud dari sebuah cinta. Bahkan nggak yang dekat, yang jauh juga sama. Tadi saya kan duduk sengaja di atas itu biar agak tersembunyi, ya ketahuan juga. Saking orang kalau sudah punya cinta, saking kepengen memberi kepada yang dicinta, walaupun yang dibawanya misalnya cuma apa tadi itu ya? Serabi apa itu? Serabi gupak, ya, serabi hijau, iya. Serabi hijau dibawa, terus lepet dibawa, terus cirek dibawa. Padahal cucunya belum tentu dikasih itu, belum tentu. Saking kepengen memberi kepada yang dicinta. Itulah bahasa atau wujud dari sebuah cinta. Oleh karena itu jamaah nggak usah khawatir. Manakala Allah menanamkan kecintaan, seperti tadi yang disampaikan oleh Ibnu Baridin. Tahu nyanyian lagu apa tadi? Kopinya belum kebagian ya. Nyanyinya lagu apa tadi? Enggak apa-apa. Ora, coba dibuka volume itu. Musik dibuka. Pak, dengan ini Kang Dan. Udah belum? Gedein volumenya. Cinta dalam kehidupan. Sama, ini lagu sebenarnya lagu ma'rifat. Makanya kalau kita ngaji di depan orang ahli syariat, ngapain itu ngaji pakai nyanyi-nyanyi katanya. Wih, lagu tadi itu sangat dalam mananya. Bahwa cinta adalah anugerah, betul? Orang kalau nggak dianugerahi cinta, maaf, nggak selamat. Kenapa saya bilang nggak selamat? Di sininya tidak akan pernah hilang. Jangankan suudon, kebencian, iri, dengki, pasti nggak akan hilang. Di sisi lain kita suudon saja sama yang lain nggak boleh, betul? Lalu kenapa saya bilang cinta itu anugerah yang Allah berikan? Orang tadi nggak bakalan ikhlas kalau tidak punya cinta. Contoh, saya nanya, kita ini udah ahli ibadah, udah istiqomah, sholatnya rajin, puasa bulan Ramadan nggak pernah putus kecuali kaum mama ya. Ya kalau mama kan bulan puasa banyak utang juga itu. Adalah halangan lah, itulah macam-macam sudah. Jadi katakanlah kita ini orang soleh, orang solehah. Lalu bahkan di hadapan Allah kita sudah diangkat derajat sebagai orang yang takwa kepada Allah. Namun ternyata kita masih dicemplungkan ke dalam nerakanya Allah karena kita banyak menuntut Allah. Contoh, kita sholat, puasa, umroh, haji dan sebagainya, tapi Allah nggak kasih ganjaran. Iya ganjaran ya, kan bahasanya sama ya, nggak kasih pahala. Lalu kita dimasukkan ke dalam nerakanya Allah, masih mau sholat? Iya. Kita ini ahli ibadah. Bahkan saat punduan ini semua orang mengatakan bahwa misalnya Pak Mastur ini orang ahli ibadah, orang alim, tapi ternyata dalam ibadahnya tidak Allah kasih pahala. Masihkah mau ibadah? Benar nih. Swear. Nah inilah jamaah rahimakumullah. Malam hari ini saya ingin, tadi saya sampaikan ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq.
Sesungguhnya Rasulullah diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan budi pekerti dan akhlak yang mulia. Artinya akhlaknya sudah bagus, namun belum sempurna. Kenapa belum sempurna? Karena tidak dilandasi dengan cinta. Betul. Dan akhlak yang sempurna itu manakala dalamnya ada cinta. Betul? Contoh itu tadi. Kalau tidak ada cinta, kita ibadah pasti akan berharap pahala. Kalau tidak ada cinta, kita ibadah pasti akan berharap surga. Maaf kalau saya bongkar hadis tadi. Innama bu'istu liutama lima makarimal akhlak, maka siapapun orang yang ibadahnya berharap pahala dan surga, ini adalah sebuah kesombongan di hadapan Allah. Betul. Ya, bolehlah tepuk tangan. Sombong kita di hadapan Allah. Padahal sholatnya saja belum tentu benar. Mari kita buktikan. Fawailul lil musholin. Ada yang tahu artinya? Enggaknya jangan kenceng-kenceng dong. Kata Allah, celaka sekalipun kau sholat. Ada yang mengatakan neraka wel ya, Bapak Ridin ya. Neraka wel, bayangin. Saya nggak tahu neraka wel itu di mana. Yang saya tahu will. Tahu will? Wanita idaman lain. Neraka wel, neraka sekalipun kamu sholat. Bayangin, sholat aja neraka, apalagi kagak sholat. Betul? Nah, namun bagaimana yang sholat ini menjadi sempurna sholatnya? Tadi beliau membahas panjang lebar. Jadikan harta kita sebagai sesuatu untuk mencari dan menemukan surganya Allah. Jadikan harta kita, kekayaan kita, pangkat jabatan, kedudukan kita untuk mencari dan menemukan ridhonya Allah. Dan ini sangat-sangat luar biasa, karena Allah perintahkan kepada kita, ikmali dunia takata isu abada. Carilah dunia seolah-olah kita akan hidup lama banget. Betul? Namun hati-hati dalam keduniawian, ahbib masita fa innaka mufarikun. Sekalipun kau cinta kepada istrimu, cinta kepada duniamu, cinta kepada anakmu, tunggu saatnya. Hanya ada dua ketetapan, kau yang ditinggalkan istrimu atau kau yang meninggalkan istrimu. Betul? Pasti itu. Pasti. Kalau nggak ditinggal mati, ya mungkin ditinggal cerai. Betul. Sama anak juga sama. Oleh karena itu hanya satu, cinta sejati adalah miliknya Gusti. Kalau dulu saya juga waktu zaman sekolah, cinta sejati hanya milik orang tua. Ternyata setelah ketemu, enggak pas juga. Enggak. Memang benar cinta orang tua sampai di yaumil akhir, bahkan sampai di akhirat bisa memberikan syafaat. Namun ternyata cinta sejati hanya milik Gusti Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan orang yang memiliki cinta tidak ada dosa. Oh, gawat ini. Siapapun orang yang memiliki cinta, ada bahasa lain, tidak ada dosa bagi orang yang bercinta. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum junubakum wa huwa ghafurur rahim. Artinya orang kalau benar-benar cintanya keanggap sama Allah, begitu dia berdosa, dia melakukan kesalahan, dia melakukan dosa, maka tanpa dia beristighfar, Allah sudah langsung mengampuninya. Inilah konsekuensi kecintaan Allah dengan makhluknya. Demikian juga sama konsekuensi makhluknya kepada Allah yang cinta kepada Allah. Apapun yang dilakukan, ibadah apapun, monggo kerja Allah. Jangankan dikasih surga, dikasih neraka pun siap. Siap. Betul? Ini baru namanya tawadu kepada Allah. Alhamdulillah. Lah kita kan selama ini begitu. Jujur aja dah. Saya yakin semua yang hadir, ya termasuk saya, malam ini begitu berdoa takdir hajatina, ya Allah, saya banyak utang. Ya jujur aja. Tolong ya Allah beri jalan untuk bisa lunas utang. Boleh. Ya. Kayak di sini ada Al-Mukarram Bapak Ustadz Abu, lupa saya, Fatur. Beliau ini salah satu orang yang lagi disibukkan oleh Allah. Sebenarnya karyawannya Allah kalau saya bilang.
Karena apa? Jadi panitia pembangunan masjid ya Pak Buya. Ini ya pasti beliau juga nanti begitu takdir haji, ya Allah, semoga masjid yang saya bangun cepat selesai. Pasti itu. Boleh. Karena kita diperintah untuk berdoa, untuk meminta kepada Allah, betul? Namun bagaimana doa ini kalau tidak dilambari dengan cinta? Contoh, ini beliau nih, yang mana yang saya ambil contoh ya? Udahlah Babaridin aja. Kirain Bapak Inca. Atau Kunca deh, Kunca. Udah tempatan ini bener. Kunca. Kunca aja udah. Lumrah di mana-mana yang namanya caleg. Begitu sosialisasi, dia akan memberikan janji-janji manis. Betul? Oh, nggak kalah. Malaikat Mikail kalah sama janjinya caleg. Janji manis, pokoknya kalau saya jadi anggota dewan, jalan ini pasti mulus, spread. Biarin aja, saya hajar lagi kau jawab. Lanjut. Pokoknya kalau saya dipilih tenang, aspirasi lancar. Giliran di sini ada yang milih, di sini kagak. Yang kagak milih, kagak turun aspirasi. Betul? Nah ini kenapa? Kalau tidak dilandasi dengan cinta. Tapi kalau dilandasi dengan cinta, saya bilang, Kunca, udah nggak usah banyak ngomong lo. Ngapain viral di muka bumi? Ngapain viral di dapil? Berapa? 6. Dan saya bilang jangan ada yang mendukung Haji Cahyulia. Kena lo. Kena lo. Coba. Lo sekarang ini, sekarang semua dapil 6 mendukung Haji Inca, kira-kira bakal duduk jadi dewan nggak? Nggak bakalan. Nggak. Yang membuat dia duduk itu kalau dipilih. Kenapa orang mendukung? Karena dari sini juga jadi manis. Kan udah, Haji Inca, saya dukung. Padahal giliran nyoblos yang lain. Makanya nggak usah didukung, tapi dipilih. Tapi ntar dulu, jangan senang dulu loh. Ini saya jadi kesini-sini. Oh ini bicara cinta dah. Karena ada ayat, saya bilang, saya untuk duduk jangankan jadi anggota dewan, wallahi untuk duduk jadi gubernur bagi saya sangat mudah. Betul? Kenapa? Cinta sudah saya tebar di mana-mana, apalagi Jawa Barat. Cuma saya nggak minat. Saya jadi Wakapolda aja mundur. Jadi pangkat, dikasih pangkat brigadir jenderal, duduk jadi Wakapolda. Emang jabatan nggak bergengsi itu? Itu jadi Wakapolda sehari bisa 10 juta ya. Sementara ngaji begini sehari bukan dapat 10 juta, habisnya lebih dari 10 juta. Tapi itulah wujud dari cinta. Balik lagi ke Haji Inca. Ini saya bilang semudah membalikan tangan. Biar tertanam di hati dia, biar menang dia. Amin. Jangan diaminin doang, Bu. Iya, Allah cinta. Ada ayat yang berbunyi alladzina jahadu fina lana dianahum subulana. Kata Allah, kalau engkau sudah mujahadah berkorban, maka akan kubuka jalanmu untuk duduk menjadi anggota dewan. Pertanyaannya, seberapa besar yang harus dikorbankan? 25 kilo. Kecil itu. Hah? Enggak, dia harus mengorbankan berapa banyak. Artinya gini, kalau duduk di Dewan Indramayu gajinya berapa sih? Dikit. Hah? Kecil banget. Enggak ada Dewan 5 juta. 4 juta. Berapa? 25 loh. Itu baru gaji. Belum lagi uang ini, uang itu, uang dan lain sebagainya. Dapatlah. Apalagi uang aspirasi. Gede loh. Terus datang ke tempat pengajian, pengen menang, cuma bawa aqua 3 box sama kopi 1 box, yakin saya nggak akan menang. Nah ini bicara ayat, bicara Al-Quran.
Karena apa? Wa khulu sogirin wa kabir musator. Dari mulai urusan yang paling kecil ini misalnya urusan mau jadi dewan, sampai urusan yang paling besar mau jadi presiden, semua ada di dalam Al-Quran. Cuma salahnya kita umat Islam kagak mau mendekat kepada ulama yang paham. Ini salahnya. Ada yang mau dekat. Saya sering di mana-mana, termasuk di sini Naba Baridin nih, ya, termasuk Ustadz Orin. Kalau ada caleg datang minta didoain, ngasih amplop, misalnya gini, ini mohon maaf, di sini anggota dewan, Naba Baridin saya nyalek, tolong doain. Kalau amplopnya dipegangnya tipis, jangan didoain. Loh, kalau tipis kan, kalaupun 100 ribuan, paling juga 1 juta. Kalau 500-an, agak tebal dikit, sama juga 1 juta. Jadi kalau mau menang, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Maka Allah akan buka jalan kalau kita benar-benar berkorban. Contoh, saya untuk membawa manusia supaya benar-benar beriman kepada Allah, takwa kepada Allah, mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai seluruh aulia sampai ulama warosalam dia. Maaf, dipikir-pikir kayak muludan nih Pak Bu, saya tiap malam ngaji. Mungkin kata orang, wah Abah Kombos duitnya udah karungan, amin, gitu aja udah saya. Padahal dimanapun saya ngaji, saya tidak pernah minta bayaran dan tidak pernah minta dibayar. Kenapa? Ini cinta. Malah sebaliknya kan, yang ada pada minta sama Abang Bos. Nggak apa-apa, memang takdirnya begitu, betul? Nggak apa-apa. Karena memang saya ditakdirkan untuk suruh berbagi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi untuk jadi dewan itu gampang. Satu ayat yang tadi, kalau nggak hafal, nggak ingat, nanti tanya lagi. Tapi ada syarat. Bertanya 1 kali pertanyaan. Bang Kombes tadi ayat tadi, saya pengen hafal, mau ditulis. Minimal begitu saya pengen hafal, mau ditulis 1 juta. Tuh, duit terus ya. Oh ya harus. Bukan masalah itu sekarang apa? Dunia, meraih dunia harus dengan dunia. Bahkan tadi meraih akhirat saja harus dengan dunia. Jadikan dunia itu bagaimana jalan menuju kepada Allah. Nah ini gawat, soalnya materinya itu sih tadi. Bukan saya yang bikin materi nih, Abah Baridin yang bikin materi. Jadi jangan salin saya, ini yang di belakang. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Edo ucapan lagi. Lalu kunci yang kedua, intan surullah yansurkum. Kalau dalam terjemahan, siapapun yang menolong agama Allah, maka dia akan ditolong oleh Allah. Ini jangan cuma itu tafsirnya. Siapapun orang yang menyenangkan Allah, maka dia akan disenangkan oleh Allah. Siapapun orang yang mempermudah urusan orang lain, maka dia urusannya akan dimudahkan oleh Allah. Tinggal terserah Haji Inca. Mau menyenangkan orang lain, maka akan disenangkan, artinya duduk jadi anggota dewan. Kalau mempermudah urusan lain, maka akan dimudahkan oleh Allah untuk duduk jadi anggota dewan. Kalau untuk membantu orang lain, maka Allah pun akan membantu Haji Inca untuk duduk jadi anggota dewan. Tinggal monggo dijalankan jadi, kagak dijalankan gak akan jadi. Lah ini amalia, daripada saya suruh nanti pakai tasbih tadi berapa ribu? 20.000. apa 20.000. ya apa tadi ya latap ya latif ya latap ya latif. Udah mumet mikir masa suruh ya latap ya latif jangan sama mumet. Udahlah serahin aja nih. Contoh ini, maaf saya baru ketemu Pak Abu loh ya. Di sini ada 2 masjid, dapil dia bukan? Iya. Dapil dia. Kalau nggak bantu masjid jangan dipilih dia. Biarin aja. Kata Haji Inca, Abah ini saya makin dekat bukan makin dibela. Justru inilah pembelaan. Karena apa? Saya tidak mau jamaah saya kecewa karena kegagalan. Lalu siapa sih yang menjadi penentu? Bukan Abah Kombes, tapi Gusti. Nah, Allah memberikan petunjuk seperti ini. Gampang, nggak ada duit, kuling ngaduk di masjid tuh. Gampang sebenarnya. Lo kayak saya kemanapun datang gak gengsi, pangkat brigadir jenderal, datang tadi siang, nata son, masang son, nyeting son, gelar amparan, jenderal loh. Kenapa mau? Di hadapan Allah tidak ada jenderal. Yang ada min takwa, takwanya kepada Allah, itu yang bisa dilihat oleh Allah. Betul? Mau lo jenderal kayak bodoh toing.
apalagi baru mantan kubu calon dewan. Gede milik kita dua orang. Iya. Biarin aja. Loncat dari saya malah tambah parah nanti. Golek ACPG kalau Iya tinggalin lah Abang Kompos tambah parah nanti. nggak ada CP. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang jelas Kunca nih saya salut. Jangankan saya begini, lagi kadang ngobrol saya marahin tapi nggak pergi juga, nggak purik, nggak pundungan. Sering saya marahin itu. Saya bilang salah satu jamaah saya yang bandel itu ya Kunca itu. Tapi orang bandel itu, orang nakal itu biasanya mikir daripada diem aja. Cerdas, orang bandel itu cerdas. Karena apa? Gimana caranya mencari celah-celah kesempatan dalam kesempitan. Itu orang-orang bandel itu. Ya semoga aja deh. Doainnya jadi nggak nih, Bu? Jadi. Benar. Mobil saya belum ada bensinnya tuh. Siap. Tuh, sekarang begini. Jamaah kan rata-rata kalau pengen banget disinggahi sama Abah Kompos ya. Abah singgah dong tempat saya, pengen banget. Giliran dia tanpa minta saya singgah nggak ada. Lo tadi boleh tanya tuh adik saya tuh, mampir di tempat Kunca sih. Nggak ada, nggak tahu lagi di bini yang mana saya nggak tahu. Alhamdulillah. Yang jelas salah satu contoh ya, mohon maaf jamaah, orang kalau sudah mau berkumpul seperti ini, apalagi dalam hal ibadah pengabdian diri kita kepada Allah, itu bisa dijadikan satu suri toladan buat kita. Ya bukan berarti saya ngebelain Haji Encan, enggak. Yang jelas kalau di tiap pengajian mana kan hadir. Kalau di tempat lain nggak mau hadir ya sama aja bohong. Ada kiai lain, ada muludan lainnya harus hadir juga. Supaya apa? Jadilah pemimpin yang bisa dijadikan suri teladan oleh masyarakat atau oleh warganya. Betul? Nah, saya kalau nggak memberikan contoh mana ada rame gini. Betul? Sekarang segini. Kemarin saya mengaji di Banten, lapangan bola penuh. Jadi kita udah biasa, pengajian sedikit ya biasa. Ya nggak? Banyak yang hadirnya juga biasa. Ratusan ribu yang hadirnya juga biasa. Betul? Tiap malam minggu ratusan ribu yang datang udah biasa aja. Ternyata yang kumpul cuma 10 orang yang nggak apa-apa. Memang takdir Allah cuma segitu. Karena apa? Pengajian kita ini berbedanya dengan yang lain, yaitu harus ada cinta. Oh saya nggak punya cinta, tapi saya duduk di sini. Ya dengan duduknya itu udah ada cinta. Cuma nggak ngomong, nggak terasa. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Hidup zaman akhir. Sebelum lihat